Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Setelah memulihkan energi spiritualnya, Hao Iwe bergegas keluar bersama Lin Xin. Hao Iwe tidak dalam kondisi lemah yang sama dengan Long Hao Shen, dan selanjutnya, dengan evolusinya, pemulihannya sangat diperkuat. Setidaknya sampai sekarang, Long Hao Shen belum melihat batas Hao Iwe. Selama penggabungan mereka, dia merasakan batas tubuhnya sendiri, dan dengan demikian tidak dapat mempertahankan keadaan menyatu dengan Hao Iwe. Alasan mengapa Hao Iwe dan Lin Xin bergegas keluar secara alami untuk menuai kristal magis. Kecepatan reaksi Lin Xin sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan Hao Iwe, dia masih kurang. Gerakan Hao Iwe sangat sederhana. Bergegas ke depan, dia menginjak mayat iblis Jakue untuk menghancurkan mereka, sebelum menelan kristal iblis di mulutnya. Meskipun Lin Xin hanya memulihkan seluruh mayat, itu masih pada kecepatan yang lebih rendah. Meskipun demikian, Hao Iwe masih murah hati dan meninggalkan Lin Xin kristal ajaib dari Komandan Jakue dari langkah ke-8. Hal-hal ini akan sangat berguna bagi tim, tidak peduli apakah digunakan secara langsung atau ditukar dengan poin kontribusi. Ini adalah item terbesar yang mereka peroleh sejak masuk ke wilayah iblis. Pertunjukan kekuatan yang kuat dari pasukan pemburu iblis kelas Komandan ke-64 membuat iblis Jakue yang tersebar ini semakin ketakutan, dan beberapa ratus mayat di tanah dijarah dengan sangat cepat dengan upaya bersama Lin Xin dan Hao Iwe. Di sisi lain medan perang, Sima Xian, Wang Yuan, Han Yu dan Kei yang pulih bergabung dalam pertempuran yang sedang berlangsung, memberikan dukungan untuk pasukan pemburu iblis kelas raja. Meskipun mereka tidak dapat membunuh kepala Jakue kedua, iblis sudah kehabisan semangat juang dan dengan cepat mundur dalam kekalahan. Pertempuran akhirnya berakhir, dan konsumsi pasukan pemburu iblis kelas raja jauh lebih besar daripada tim Long Hao Shen. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk berterima kasih kepada kelompok Long Hao Shen, dan satu demi satu jatuh ke tanah, tidak dapat bergerak lebih jauh. Long Hao Shen sedang duduk bersila di tanah, menyimpulkan proses pertempuran sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa mereka benar-benar mendapatkan kekuatan. Saat menghadapi musuh di langkah ke-8 di masa lalu, mereka dibiarkan tanpa pilihan selain menggunakan pil peningkat spiritual Siam. Tapi kali ini, mereka membunuh lawan dengan megah, dan melakukan itu bahkan lebih mudah daripada saat itu melawan Raja Kerangka. Mungkin bahkan tanpa keadaanku yang paling kuat, kita bisa membunuh yang itu dengan kekuatan kita sendiri. Dan saya benar-benar tidak menyangka Arya dari Dewi Cahaya menjadi pedang ilahi yang menakutkan setelah menyatu dengan Yating. Meskipun Long Hao Shen hanya bisa merasakan kekuatan peralatan di Epic Tier untuk sesaat, itu masih meninggalkan kesan yang sangat dalam dirinya. Bahkan iblis dari langkah ke-8 tidak dapat melawan kekuatannya. Jika bukan karena penguatan dari Arya Dewi Cahaya, membunuh musuh dalam satu pukulan seperti itu tidak akan mungkin terjadi, bahkan dalam kondisinya yang paling kuat. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa ketika Arya Dewi Cahaya akan menjadi senjata setingkat itu akan cukup kuat dengan sendirinya, tanpa menambahkan kemampuan apapun. Niat pedang yang luar biasa seperti itu akan sedemikian rupa sehingga bahkan jika seseorang menolaknya menggunakan perlawanan fisik mereka, dia masih akan terluka oleh niat pedang. Langkah ke-8, kapan dia akan menjadi ksatria sejati dari langkah ke-8 juga? Long Hao Shen diam-diam mengeluarkan permata pengukur energi spiritual internal dari melodi abadinya dan menuangkan energi spiritualnya ke dalam. Melihat nomor yang keluar memberinya kejutan yang menyenangkan. 9782 mana unit energi spiritual. Wah, sudah di atas 9780. Jadi tidak heran jika gabungan saya dengan Hao Iwe dikombinasikan dengan penggunaan pengapian spiritual sudah menembus langkah ke-8. Jadi kekuatan saya sudah sedekat itu dengan langkah ke-7. Sudah lama Long Hao Chen tidak memeriksa nilai energi spiritual internalnya sendiri. Dari sini,
dia segera sangat bersukacita. Tingkat kultivasinya sebagai dewa yang dipilih adalah salah satu manfaat yang dia rasakan berlimpah. Kali ini, untuk tujuan sederhana yang dia pilih hanyalah misi pembantaian. Dia ingin membantu Keir menemukan kesempatan untuk menyelesaikan kebangkitannya sebagai orang pilihan dewa juga. Tanpa ragu, bagi dia yang adalah putri suci Samsara, hanya melalui misi pembantaian kemungkinan kebangkitan akan muncul. Di kamar pribadi wilayah iblis berukuran sedang, kira-kira 10 meter persegi, jika seseorang mengambil perhatian khusus, dia akan melihat bahwa semua bagian ruangan, baik itu atap, dinding atau lantai, gelap gulita, seperti kristal gelap. Lebih tepatnya, ruangan ini seperti kristal hitam besar yang dipotong menjadi bentuk yang sesuai. Di tengah kamar pribadi ini, cahaya ungu tua terlihat samar-samar. Jika seseorang melihat dengan penuh perhatian, dia akan mengetahui bahwa itu dilepaskan oleh seorang pria. Kilau ungu lembut terus menyebar di tengah-tengah kepunahan. Tiba-tiba, kilau ungu itu tampak lebih nyata, dan dengan 2 kilau ungu yang tampak substansial, semua kegelapan di dalam ruang ini dikendalikan. Dan, tatapan yang keluar dari mata ini sepertinya mampu menembus bumi dan langit. Tampilan substansial dari cahaya yang keluar dari mata dipantulkan ke kristal hitam di depannya, benar-benar mengeluarkan serangkaian suara, dengungan. Sosok kurus melayang, duduk tegak, dan tersembunyi dari pandangan oleh cahaya ungu. Samar-samar orang bisa melihat bahwa wajah yang sangat tampan ini terlihat pucat. Hanya karena keterkejutan yang kuat bahwa wajah ini menunjukkan ekspresi seperti itu. Apakah itu auranya? Kaisar Iblis Feng Xiu bergumam, berbicara pada dirinya sendiri, dan tatapan parah melintas di matanya. Merasakan sosok Austin Griffin. Huang Suo, bawahan ini mendengarkan. Dari luar, respons ini terdengar bergema. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dengan dingin menginstruksikan, berikan perintah saya untuk mengirim 10 kelompok pembantai pemburu iblis dari Provinsi Tengah untuk dikumpulkan terutama di Provinsi Jakues. Di sana, setiap binatang ajaib dengan 3 kepala atau lebih ditemukan akan dibunuh, dan mayat mereka dibawa kembali kepadaku. Iya, Yang Mulia, apakah Anda punya instruksi lain? Setelah merenung sebentar, Feng Xiu menjawab, tolong beritahu Dewa Iblis Bintang untuk bertemu denganku. Iya, tak lama kemudian, langkah kaki yang tenang bergema, dan sosok berambut oranye mendekat dengan langkah cepat, lebih dekat ke Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu sebelum berhenti dengan teladan pada jarak 10 meter darinya, membungkuk sedikit, bos. Suaranya sangat lembut, menyentuh dan mengeluarkan pesona khusus saat mendengarnya, serta perasaan yang tidak nyata. Pria ini seluruhnya berpakaian oranye, dan tubuhnya tampak mirip Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Namun, dia lebih langsing, dan wajahnya yang tampan membuatnya melihat lebih mirip ke iblis bulan Agares. Hanya saja, dia memiliki pandangan yang yang memberikan perasaan sangat halus. Matanya yang berwarna oranye tampak membawa lapisan kabut-kabur, dan rambut oranyenya yang tampak lentur tersampir di punggungnya, seperti air terjun oranye yang menyebar hingga mencapai tingkat lututnya. Yang paling aneh adalah di dahinya muncul simbol segi 6 oranye. Jika Lin Xin melihat rambutnya, dia benar-benar akan melompat karena iri. Fasago, apakah tubuhmu sudah pulih? Feng Xiu bertanya. Dia tampak menghibur persahabatan yang sangat baik dengan pria oranye ini. Jika seseorang meremehkan pria oranye ini berdasarkan penampilan luarnya, dia pasti akan kurang beruntung. Itu karena, meskipun memiliki penampilan yang lemah, cantik dan agak menyedihkan, inilah yang dipuji sebagai Dewa Iblis Peramal, dewa besar mereka, Dewa Iblis Bintang Fasago, yang keberadaannya menempati peringkat ketiga di antara semua Dewa Iblis. Dari sudut pandang manusia, Dewa Iblis Bintang Fasago dipandang sebagai penyihir iblis teratas, menjadi jenis Dewa Iblis langka yang murni berfokus pada sihir di antara ke-72, dan tidak ada ruang untuk meragukan kekuatannya. Dalam beberapa hal, posisinya di antara iblis membuatnya bahkan lebih penting daripada Agares Dewa Iblis Bulan.
Teknik ramalannya yang hebat bahkan akan membuat Kaisar Dewa Iblis berhati-hati terhadapnya. Tapi Dewa Iblis bintang Vasago akan sangat jarang muncul di medan perang. Dia terutama bertindak sebagai otak iblis, atau mungkin otak Kaisar Dewa Iblis. Di antara semua iblis, hanya sedikit orang yang bisa memanggil saudara Kaisar Dewa Iblis, dan satu-satunya yang diakui Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu sebagai adik laki-laki adalah Agares dan Vasago. Bro Feng tampaknya telah pulih hingga 80% dari kekuatannya. Suara Dewa Iblis bintang Vasago masih selembut dan menyenangkan untuk didengarkan. Wajah Kaisar Dewa Iblis tampak stagnan, kamu seharusnya merasakan itu sebelumnya, kan? Persepsi Anda tidak jauh dari saya, tetapi harus lebih detail. Apakah itu benar-benar dia? Ekspresi Dewa Iblis bintang tampaknya menjadi sangat pucat, tetapi dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Kedua mata Feng Xiu menyusut, dan sepertinya sambaran petir ungu melintas di matanya, dia benar-benar datang. Tapi bukankah seharusnya dia tidak bisa pergi dari sana karena peraturan yang ditempatkan di ruang itu? Dewa Iblis bintang menghela nafas ringan, menggelengkan kepalanya, dengan rambut oranye di punggungnya bergerak maju mundur seperti ombak. Aku juga tidak mengerti dengan jelas bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku yakin dalam kondisinya saat ini, dia masih jauh dari sebanding dengan saat itu. Kalau tidak, aku khawatir dia akan datang untuk menemukan kita sejak lama. Juga, saya yakin dia tahu bahwa kita sekarang ada di dunia ini. Bos, menghancurkan Austin Griffin adalah prioritas mutlak kita. Benar. Kemudian, Kaisar Dewa Iblis sebenarnya menjadi ragu-ragu hanya karena mendengar kata-kata dari Dewa Iblis bintang. Tanpa sadar mengepalkan kedua tinjunya, dia bergumam keras, aku tidak mungkin meragukan ramalan yang kamu buat dengan mengorbankan umurmu sendiri, tapi hanya saja dia sepertinya bisa menghalangi kita untuk menemukannya secara akurat, jadi kita hanya bisa secara tidak sengaja melihatnya kadang-kadang. Dengan cara ini, bagaimana kita bisa mencarinya? Dewa Iblis bintang menjawab dengan tatapan acuh tak acuh, meteor seperti matahari telah turun di dunia manusia, membawa sedikit warna ungu. Sinar matahari ini harus dikaitkan dengan Dewa Cahaya, menyebarkan kegelapan secara bertahap. Saat fajar, kehadirannya berkilauan di barat laut, memerintah dengan kecerahan petunjuk ungu itu. Kemudian, apakah 72 pilar dapat menahan cahaya dari matahari, dan menghancurkan petunjuk ungu ini pada tahap awal, atau apakah pilar ditakdirkan untuk jatuh melawannya terserah takdir? Ini adalah ramalan yang dibuat oleh Dewa Iblis Bintang dengan mengorbankan umurnya. Dewa Iblis Bintang melanjutkan, menurut prediksi saya, di antara dua orang yang akan membawa bencana ke atas kita, secara alami ada dia, tetapi saya masih tidak dapat menebak identitas meteor seperti matahari itu. Sangat mungkin manusia yang akan muncul tiba-tiba, kita harus lebih memperhatikan keadaan manusia. Manusia muda yang ditemui Ahbau di surga ilusi itu sangat mencurigakan. Jika kita mendapat kesempatan, kita harus membunuhnya dengan cara apapun. Dan menurut prediksi saya, manusia itu sangat mungkin terkait dengannya, dan sangat dekat. Jika keadaannya seperti itu, target kami sekarang jauh lebih mudah ditemukan. Mendengar kata-katanya, Kaisar Dewa Iblis terguncang, dia. Mungkinkah itu benar-benar dia? Bos, apakah Anda memikirkan sesuatu? Dewa Iblis Bintang menatap Kaisar Dewa Iblis dengan terkejut. Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya sedikit, membawa ekspresi merenung di wajahnya. Di medan perang sudah dibersihkan, dan setelah beristirahat sebentar, kedua regu pemburu iblis berada dalam kondisi yang lebih baik. Secara khusus, pasukan pemburu iblis kelas raja benar-benar terlihat dalam kondisi yang buruk. Halo, saya kapten dari pasukan pemburu iblis kelas raja ke-17, Ksatria Guardian Tian King. Terima kasih atas bantuan Anda. Ksatria lapis baja yayasan sudah melepas helmnya, dan wajah yang sangat tegas muncul. Dia tampak sekitar 35 atau 6, dan memiliki lengan yang tebal dan lebar, terlihat kuat. Long Hao Shen mengulurkan tangannya, memberikan pengantar yang sopan, halo,
Kami adalah pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, dan saya kaptennya, Long Hao Shen. Kami merasa terhormat telah bertarung di sisimu. Kelas komandan, Tian Qing tampak bingung, saudaraku, apakah kamu bercanda? Saat berbicara, Long Hao Shen melepas jubah yang menyembunyikan wajahnya. Melihat wajah tampan dan muda itu, Tian Qing segera menjadi terdiam. Bukan hanya dia, tetapi hal yang sama berlaku untuk semua rekan timnya. Tepat sebelumnya, ketika Long Hao Shen menunjukkan ledakan kekuatannya yang kuat, membuat mereka penuh kejutan, satu-satunya hal yang tidak mereka mengerti adalah bahwa Long Hao Shen tidak bertarung dengan mengenakan armor mithril. Untuk seseorang yang menimbulkan kerusakan serius pada pemimpin iblis Jaquez dari langkah ke-8 seperti dia, menjadi ksatria lapis baja seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Tapi itu kecuali dia memiliki pilihan peralatan yang lebih baik. Benar-benar tidak terduga melihat bahwa kamu masih semuda ini. Tapi apapun yang terjadi, saya ingin berterima kasih kepada tim Anda atas bantuan cepat Anda atas nama rekan-rekan saya dan saya sendiri. Jika bukan karena bantuanmu yang tepat waktu, aku khawatir kita hampir tidak akan berhasil keluar hidup-hidup hari ini. Long Hao Shen bertanya dengan nada bingung, senior, mengingat kekuatan tim Anda, menangani dua pemimpin iblis Jaquez seharusnya tidak terlalu sulit. Jadi mengapa? Promosi dari kelas komandan ke kelas raja dari pasukan pemburu iblis akan mencakup lompatan kualitatif. Itu bukan hanya tentang biaya 1 juta poin kontribusi, tetapi yang terpenting tentang fakta bahwa semua anggota harus mencapai langkah ke-7 kultivasi. Dan untuk setuju membayar harga seperti itu, pasukan pemburu iblis ini pasti sudah memiliki peralatan yang cukup kuat. Bahkan hanya pada langkah ke-7, pasukan pemburu iblis yang dibentuk dari dengan peralatan yang sangat baik seharusnya sama sekali tidak merasa sulit untuk menangani dua iblis Jaquez dari langkah ke-8, terutama dengan fakta bahwa klan ini tidak diistimewakan dengan warisan dari Dewa Iblis. Adapun pemimpin iblis Jaquez kelas bawah itu bahkan lebih tidak perlu dikatakan, seperti yang ditunjukkan dalam pertempuran mereka sebelumnya dengan kelompok Long Hao Shen. Dengan senyum pahit, Tian Qing memotong, jangan mengungkitnya, kami benar-benar kurang beruntung kali ini. Misi kami awalnya adalah masuk ke kota Mayor Jaquez untuk membunuh dua komandan Jaquez dari langkah ke-8. Tapi siapa yang tahu bahwa di bawah penyergapan, akan mendapat bantuan dari regu pembantai pemburu iblis yang menyergap kita. Meskipun kami menimbulkan kerusakan serius pada lawan, kami juga menderita kerugian besar. Kami berempat mengalami cedera, dan kami juga memiliki konsumsi energi spiritual yang besar. Meskipun dengan mengandalkan pil, situasi kami sedikit lebih baik, iblis Jaquez memilih waktu ini untuk mengelilingi kami. Dengan susah payah, kami akhirnya berhasil keluar dari pengepungan mereka, tetapi karena iblis holder yang menyebalkan itu muncul tiba-tiba di langit, kami ternyata tidak dapat melepaskan mereka, dan Anda tahu tentang sisanya. Pembantai pemburu iblis. Apa itu? Long Hao Shen bertanya dengan penuh keraguan. Tian Qing menjawab, regu pembantai pemburu iblis secara akurat berbicara agak mirip dengan kami regu pemburu iblis. Mereka adalah sistem terorganisir baru yang diterapkan iblis untuk menangani kita. Itu didirikan sedikit lebih dari 1 tahun yang lalu. Karena kekuatan aliansi terus tumbuh semakin jauh, kekuatan pasukan pemburu iblis seperti kita juga meningkat, dan iblis harus semakin memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan oleh kita kepada mereka. Mereka dibiarkan tanpa pilihan selain membuat langkah-langkah baru terhadap kami. Maka muncullah konsep regu pembantai pemburu iblis, bertindak untuk melenyapkan para pemburu iblis. Dipilih dari elit di antara iblis, setiap regu pembantai pemburu iblis terdiri dari 10 anggota, dan dipimpin oleh seorang kapten yang merupakan iblis setidaknya pada langkah ke-8. Kaptennya adalah naga iblis, iblis bulan atau iblis bintang, menjadikannya yang paling kuat di tim. Semua anggota akan berada di langkah ke-7 atau lebih tinggi, dan untuk membuatnya lebih buruk, beberapa regu pembantai pemburu iblis yang sangat kuat sepenuhnya terdiri dari iblis pada langkah ke-9.
Klasifikasi untuk pembantai pemburu iblis masih dalam proses penyelidikan. Pemburu iblis seperti kita berani menyelesaikan beragam misi di wilayah iblis, tapi itu terutama karena kontrol yang lemah di dalam wilayah iblis. Sementara pembantai pemburu iblis ini juga bisa datang ke aliansi kita, mereka tidak berani. Bagaimanapun, iblis jauh berbeda dalam penampilan dan aura eksternal dari manusia seperti kita, dan iblis berpangkat lebih tinggi yang memiliki bentuk menyerupai manusia lebih sedikit jumlahnya, dan tidak punya nyali untuk mengambil risiko seperti itu. Jadi, pembantai pemburu iblis ini menggunakan semua energi mereka untuk menangani kita di wilayah iblis. Selama setahun terakhir, setidaknya 10 regu pemburu iblis sudah dibantai di tangan mereka. Dan kali ini, kami juga sangat menderita. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu tahu berapa banyak regu pembantai pemburu iblis yang ada saat ini? Tian Qing menjawab, menurut informasi yang kami dapatkan, kira-kira 100 regu pembantai pemburu iblis telah dibuat, dan mereka diperintahkan oleh Kaisar Dewa Iblis, hanya mengikuti arahannya. Mulai hari ini dan seterusnya, tim Anda harus lebih berhati-hati saat bertindak di wilayah iblis. Pembantai pemburu iblis ini sangat sulit untuk ditangani. Beberapa dari mereka sebenarnya bahkan dilengkapi dengan beberapa peralatan yang kuat, dan meskipun mereka meniru regu pemburu iblis kita, iblis memiliki keunggulan alami mereka sendiri. Juga, iblis peringkat tinggi tidak perlu berkultivasi banyak untuk mendapatkan kekuatan di atas langkah ke-7. Long Hao Shen menjawab, karena semuanya seperti ini, kita harus bergegas dan meninggalkan tempat ini. Iblis yang dikalahkan dari klan Jakues pasti telah melaporkan keberadaan kita ke pembantai pemburu iblis. Tian Qing mengangguk, seharusnya begitu. Kemudian, kami akan mengikuti Anda untuk saat ini. Mari kita menuju bagian tim terdekat. Long Hao Shen menjawab dengan ragu-ragu, itu tidak benar-benar sesuai dengan aturan. Di kelas kami tidak memiliki akses ke bagian tim. Yang disebut bagian tim adalah pangkalan rahasia untuk regu pemburu iblis di wilayah iblis, khusus untuk menyediakan regu pemburu iblis dari kelas raja atau lebih tinggi dengan tempat untuk beristirahat, mengatur ulang dan mengisi kembali persediaan mereka. Ini bukan diskriminasi terhadap regu pemburu iblis peringkat yang lebih rendah, tetapi karena fakta bahwa regu pemburu iblis peringkat yang lebih rendah seharusnya tidak perlu melakukan misi yang sangat sulit. Menyiapkan bagian tim ini di wilayah iblis membutuhkan banyak tenaga kerja, sumber daya fisik, dan sumber daya alam dari aliansi. Dengan demikian, pasukan pemburu iblis yang lebih kuat secara alami diprioritaskan. Untuk memberikan contoh sederhana, pasukan pemburu iblis pembunuh dewa iblis disembunyikan di dekat kota inti Modu, di area yang tersembunyi di bawah permukaan. Kaisar Dewa Iblis pernah memberi perintah untuk mencari secara menyeluruh di sekitar kota inti, tetapi masih belum menemukan keberadaan bagian tim. Dari sini, utilitas besar dari bagian tim dapat dilihat. Utilitas besar dari bagian tim dapat dilihat.